Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis kuliah pengantar metode statistik pekan ke-10. Capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep statistika dasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis data yang dilakukan. Untuk sub CPMK, yaitu CPMK sub CPMK yang dibebankan pada materi pertemuan kali ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan uji hipotesis parameter. Sedangkan bahan kajian yang dibahas yaitu mengenai uji hipotesis parameter. Untuk referensinya, kita menggunakan buku Walpole, Probability and Statistics for Scientists and Engineers, edisi ketiga, dan bukunya Mario F. Tirola, yaitu Elementary Statistics. Pada pertemuan kali ini, harapannya kita akan mengetahui yang pertama, maksud dari hipotesis statistik. Yang kedua, prosedur pembentukan hipotesis dan membentuk kesimpulan. Yang ketiga, prosedur uji statistik. Dan yang keempat adalah perbedaan antara dua sampel yang saling independen dan dependen. Rancangan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah penyampaian materi perkuliahan, kemudian kita melanjutkannya dengan diskusi, dan yang ketiga adalah latihan soal. Kita langsung masuk materi, yaitu mengenai hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau klaim mengenai sifat populasi. Benar atau salahnya suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti, kecuali bila kita memeriksa seluruh populasi. Karena yang kita periksa hanyalah sampel, yaitu bagian dari populasi. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah ada bukti statistik yang cukup yang mendukung keyakinan, yaitu klaim tertentu tentang suatu parameter. Sifat populasi yang dipelajari. Sifat populasi yang akan kita pelajari yaitu dalam pertimbangan ya dalam uji hipotesis ya, yaitu sifat populasi mean dan proporsi. Sebenarnya ada sifat populasi yang lain seperti variansi ya, namun kita lebih menekankan kepada mean dan proporsi. Tipe hipotesis statistik. Ya, hipotesis nol. Jadi H0 ini maksudnya adalah hipotesis nol. Dan hipotesis alternatif kita simbolkan dengan H1. Hipotesis nol ya akan selalu menyatakan bahwa parameter sama dengan ya, nilai yang ditentukan dalam hipotesis alternatif. Sedangkan nilai hipotesis alternatif atau H1 dapat memiliki beberapa kemungkinan, yaitu bisa kurang dari, ya, lebih dari, atau tidak sama dengan. Namun untuk sama dengan ya, wajib dimiliki oleh H0. Dasar yang dipakai untuk merumuskan hipotesis antara lain yaitu pengetahuan, hasil penelitian, pengalaman, dan yang terakhir adalah ketajaman berpikir. Nah, misalnya ini kita membentuk klaim, gitu kan. Nah, apakah klaimnya itu mengandung sama dengan? Jika ya, maka klaim tersebut menjadi H0, gitu kan. Nah, sekarang apakah H0 itu ditolak? Ya. Jika iya, maka ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim ya, karena H0 ini menjadi klaim ya.
Jika tidak, maka kesimpulannya adalah tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim. Nah, ini jika tidak ya, jika H0-nya tidak ditolak. Nah, bagaimana jika klaimnya itu tidak mengandung sama dengan, maka klaim tersebut menjadi H1 gitu kan. Nah, apakah H0 ditolak? Ya, tadi klaimnya ini kan H1 ya. Apakah H0-nya ditolak? Jika H0-nya ditolak, maka kesimpulannya adalah data sampel mendukung klaim. Gitu, karena tadi klaimnya apa? H1. Sedangkan jika H0-nya tidak ditolak, ya, maka tidak ada bukti sampel yang cukup untuk mendukung klaim bahwa bla 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 ya. Karena tadi apa? Klaimnya itu H1 kan. Nah, dan H0-nya tidak ditolak. Prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama adalah tentukan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi, ya, yaitu alfa. Secara umum nilai alfa yang digunakan nilainya adalah 0,05. Pilih statistik uji yang sesuai dan kemudian tentukan daerah penolakannya. Yang keempat, hitung nilai statistik uji. Kemudian yang kelima adalah kita membentuk keputusan, ya, yaitu tolak H0 bila nilai statistik uji tersebut jatuh dalam daerah penolakan. Ya. Maksudnya daerah penolakan ini adalah daerah penolakan H0. Sedangkan bila nilai itu berada di luar daerah penolakan, yaitu penolakan H0 ya maksudnya, maka gagal tolak H0. Nah, contoh-contoh hipotesis yang bisa diuji dengan prosedur uji statistik. Nah, yang pertama adalah headline surat kabar mengklaim bahwa para pekerja mendapatkan pekerjaan melalui jaringan yang dimiliki. Dan yang kedua adalah petugas administrasi penerbangan mengklaim bahwa rata-rata berat penumpang pesawat terbang termasuk bagasi yang dibawa adalah lebih dari 75 kg. Nah, ini ada contoh-contoh hipotesis yang bisa diuji dengan prosedur uji statistik. Kalau ini berarti ini apa? Ini karakteristik apa ini? Sifat populasi apa? Itu proporsi ya. Sedangkan yang ini adalah min atau rata-rata ya. Nah, statistik uji. Statistik uji apa? Sebuah nilai statistik yang dibutuhkan untuk menentukan ya menolak atau tidak menolak hipotesis nol. Kemudian nilai kritis. Nah, nilai kritis itu adalah suatu nilai yang akan membentuk interval ya daerah penolakan. Ya, daerah penolakan ini apa ya? Daerah penolakan ini ada interval nilai sehingga jika statistik uji jatuh ke dalam interval tersebut, maka hipotesis nol ditolak. Jadi maksudnya di sini daerah penolakan adalah daerah penolakan H0. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya uji satu ekor dengan wilayah penolakan H0 di kanan. Nah, contoh berikut adalah uji satu ekor yang bahasa Inggrisnya adalah one tail test. Nah, karena daerah penolakan terletak di hanya satu ekor dari distribusi sampling. Nah, di sini terlihat ya daerah penolakannya di ekor kanan ya. Lebih tepatnya ini adalah contoh dari tes ekor kanan ya atau right tail test. H0 mu sama dengan 170 ya. Jadi H0 itu harus mengandung sama dengan. Sedangkan H1 itu ya apa namanya tidak boleh mengandung sama dengan ya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau klaimnya itu menjadi H1. Jadi klaimnya itu tidak mengandung sama dengan. Nah, kemudian uji satu ekor dengan wilayah penolakan H0 di kiri. Nah, ini contoh yang uji satu ekor wilayah ya di sebelah kiri atau ekor kiri ya. Jadi di sini H1-nya mu kurang dari mu 0. Ya, sedangkan H0-nya mu sama dengan mu 0. Jadi mu 0 itu berupa angka tadi ya. Kalau misalnya pada contoh yang tadi ya angka 75 kayak gitu ya. Nah, kemudian ada uji dua ekor dengan wilayah penolakan H0 di kedua sisi. Nah, ini dua ekor kayak gini kan. Jadi kalau seperti ini ya,
hipotesisnya apa? Untuk menguji ini H0, mu sama dengan mu 0 ya. Kalau ini mu tidak sama dengan mu 0 ya. Oke, jadi klaimnya bisa aja mengandung sama dengan atau mengandung tidak sama dengan ya. Jadi kalau yang tadi itu mungkin klaimnya adalah lebih dari ya, min-nya lebih dari atau min-nya kurang dari. Kalau ini tidak sama dengan atau sama dengan ya. Nah, beberapa pengujian hipotesis. Nah, yang pertama adalah pengujian rata-rata, yang kedua adalah pengujian selisih dua rata-rata. Ya, dua sampel saling independen. Jadi, pengujian selisih dua rata-rata ini dibedakan ya, dua sampelnya itu saling independen atau dua sampelnya saling dependen. Ya. Kemudian yang keempat, pengujian proporsi. Yang kelima adalah pengujian selisih dua proporsi. Oke, lanjut. Pengertian dua sampel saling independen atau dependen. Dua sampel saling independen itu jika apa? Jika nilai-nilai sampel dari satu populasi tidak dihubungkan dengan nilai-nilai sampel dari populasi lain. Nah, yang kedua, yang ini pengertian yang dependen yaitu dua sampel saling dependen itu maksudnya apa? Jika nilai-nilai sampel dari satu populasi dihubungkan atau dipasangkan dengan nilai-nilai sampel dari populasi lain. Contoh dua sampel saling independen. Perbedaan jumlah kata sehari yang diucapkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini sampelnya untuk laki-laki ada 9 dan perempuan ada 11. Rata-rata jumlah kata sehari yang diucapkan itu adalah 15,7, sedangkan untuk perempuan ada 16,1. Jadi ini yang diketahui dari soal itu kan. Jadi ada banyaknya sampel dan rata-rata sampel ya. Ini contoh yang saling independen ya. Jadi laki-lakinya itu bebas ya. 9 ini yang dipilih siapa. Tidak terkait dengan perempuan ini yang dipilih itu siapa gitu kan. Dan ukuran sampelnya ini boleh sama dan boleh juga beda. Ini kebetulan contohnya adalah ukuran sampelnya beda. Nah, kemudian ini ada contoh sampel saling dependen. Ya, 4 merek mobil dihitung jumlah konsumsi bahan bakarnya pada saat mobil dikendarai di dalam kota dan di jalan bebas hambatan. Mobil merek 1 konsumsi bahan bakarnya dalam kota 9. Ya, 9 ini ya kilometer kilometer per liter gitu kan. Yang ini mobil merek 2 11, mobil merek 3 10,5, mobil merek 4 10,5 ya. Dan mobil merek 1 ini saat di dalam kota kan 9 konsumsinya. Nah, di konsumsi bahan bakar di jalan bebas hambatan itu konsumsinya menjadi 13, yaitu 13 km per liter. Nah, ini adalah contoh yang dependen karena pemilihan sampel ya di sampel yang pertama ini sama yang sampel yang kedua ini ada kaitannya gitu ya. Jadi yang ukuran sampel yang pertama ini kita menggunakan mobil merek 1 di ini ya, di urutan pertama kita menggunakan mobil merek 1 di sampel yang pertama. Maka di sampel yang kedua juga harus menggunakan mobil merek 1. Begitu juga seterusnya. Jadi ukuran sampel pada dua sampel saling independen ini harus sama ya. Dan kita bisa langsung latihan gitu kan, membentuk hipotesis ya. Nah, yang pertama, untuk pertimbangan ekonomi, penggantian mesin di pabrik ya, akan diterapkan jika mesin baru memiliki lebih banyak keuntungan daripada mesin tua. Bagaimanakah pembentukan hipotesis yang seharusnya dibuat oleh manajemen pabrik? Nah, di sini ya, kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan mesin gitu kan yang lebih menghasilkan lebih banyak keuntungan jika misalnya hemat bahan bakar kayak gitu kan. Jadi katakanlah mu A itu rata-rata ya konsumsi bahan bakar mesin lama, kemudian mu B adalah rata-rata konsumsi bahan bakar mesin baru kayak gitu kan. Nah, seharusnya yang
yang diharapkan, misalnya rata-ratanya yang lebih kecil itu berarti lebih bagus. Harapannya mu B itu ya kurang dari mu A gitu, atau mu A lebih besar daripada mu B. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa mesin baru memiliki lebih banyak keuntungan. Ya, jadi untuk hipotesisnya ya, oke. Yang jelas mu H0 itu ya harus sama gitu kan, mu A, mu B. Sedangkan untuk alternatifnya ya eh, mu A lebih dari mu B. Ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, seorang agen real estate menyatakan bahwa 60% di antara semua rumah pribadi yang baru selesai dibangun merupakan rumah dengan 3 kamar tidur. Proporsi rumah yang mempunyai 3 kamar tidur dicatat dan digunakan sebagai statistik uji. Bagaimana pembentukan hipotesis yang seharusnya dibuat oleh agen real estate? Nah, di sini kita mencari kejadian suksesnya itu apa, gitu kan? Kejadian suksesnya dalam soal ini ya, yaitu apa? Rumah dengan 3 kamar tidur, gitu kan? Ini kejadian suksesnya, gitu kan? Dan peluang suksesnya ini ya adalah P sama dengan 60%. Jadi selain 60% ini maksudnya adalah rumah yang tidak dengan 3 kamar tidur ya. Nah, ini adalah proporsi gitu kan. Proporsi yang ini klaim gitu kan. Nah, berarti karena ini mengandung sama dengan gitu, maka klaimnya itu ya menjadi H0 gitu. Sedangkan H1-nya adalah P tidak sama dengan 60%. Nah, ini adalah pembentukan hipotesis ya untuk soal nomor 2. Nah, kemudian ini latihan ya, membedakan antara sampel-sampel yang saling independen dan saling dependen. Yang pertama ya, usia aktor pada saat memenangkan Piala Oscar pada tahun 60-an sampai 70-an pada tahun-tahun maksudnya usia aktor pada saat memenangkan Piala Oscar itu pada tahun 60-an sampai 70-an dan pada tahun-tahun setelah 2000-an ya. Jadi ada 2 sampel gitu kan. Jadi usia di tahun 60-an sampai 70-an gitu kan. Sedangkan ini sampel 2000-an gitu kan, tahun 2000-an ya. Nah, ini kan ada usia-usia pemenang Oscar gitu. Ini juga ada gitu ya. Nah, berarti kalau seperti ini gitu kan, pengambilan sampel siapa saja yang diambil di sini itu tidak terkait dengan pengambilan sampel siapa saja yang ada di sini gitu, yang ada di sampel yang satunya ya. Jadi untuk nomor 1 ini adalah saling independen. Nah, jadi sampel-sampel ini adalah saling independen. Nah, kemudian yang kedua, usia aktris dan aktor pada saat memenangkan Piala Oscar untuk tiap-tiap tahun yang sama, gitu kan. Nah, jadi Piala Oscar ini ya ada kategori perempuan dan aktor laki-laki gitu kan, yang aktris dan aktor kayak gitu kan. Nah, eh, ini kan misalnya katakanlah setiap penganugerahan Piala Oscar ini satu aktris dan satu aktor kayak gini kan. Nah, ini kan tahun-tahun yang sama, katakanlah tahun 2015 kayak gitu kan. Ini sama ini gitu kan. Jadi terkaitnya apa? Tidak bebas pengambilan sampelnya, yaitu terikat dengan tahun yang sama gitu kan. Ini 2016, ini sama ini. Gitu kan. Ini sama ini 2017 kayak gitu. Dan ukuran sampelnya harus sama gitu. Jadi yang nomor 2 ini adalah dependent karena terikat dengan tiap-tiap tahun yang sama. Yang ini adalah contoh yang dependent. Nah, jadi pada pertemuan kali ini akhirnya kita sudah mengetahui yang pertama maksud dari hipotesis statistik. Yang kedua, prosedur pembentukan hipotesis dan membentuk kesimpulan. Yang ketiga, prosedur uji statistik. Kemudian yang keempat adalah perbedaan antara dua sampel yang saling independen dan dependen.
Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.